Assalamualaikum, jumpa lagi di Dapur Fatima. Di video kali ini saya akan berbagi resep cara membuat pisang bolen tanpa korslet tapi hasilnya berlapis, enak, super renyah di luar dan lembut di dalam. Langsung simak videonya. Pertama, siapkan bahan A yaitu 200 gram tepung terigu protein tinggi, lalu tambahkan 150 gram margarin, lalu aduk merata margarin dan tepung sampai tercampur rata. Tambahkan 2 sendok makan minyak sayur. Lalu aduk menggunakan spatula sampai tercampur rata. Ini saya aduk dengan spatula, sudah tercampur tetapi belum merata. Akhirnya saya lanjutkan dengan menggunakan tangan. Ini diuleni sebentar sampai tidak ada adonan yang menempel di mangkok. Lalu pindahkan adonan ke plastik wrap. Lalu bungkus adonan A sampai rapat. Lalu padatkan. Selanjutnya ini disimpan dulu di dalam freezer selama 15 sampai 30 menit. Kemudian lanjutkan untuk membuat bahan B. Siapkan 400 gram tepung terigu protein tinggi, 100 gram gula halus, tambahkan 1/4 sendok teh garam, dan tambahkan 150 gram margarin. Ini semuanya diaduk merata sampai bergerindil, sampai adonan tepung dan margarinnya tercampur dan bergerindil. Ini masih ada yang belum tercampur, jadi saya lanjutkan menggunakan tangan. Jika sudah tercampur rata, lalu tambahkan air sebanyak 150 atau 160 ml air tergantung kelembapan dari tepung. Ini diuleni sebentar sampai tercampur rata dan sampai kalis tidak lengket di dalam baskomnya. Nah, seperti ini dia sudah kalis, sudah tidak lengket di tangan dan tidak lengket di baskom. Lalu tutupi dengan plastik wrap juga. Lalu diamkan selama 15 sampai 30 menit di suhu ruang. Sambil menunggu, siapkan sedikit minyak dan tambahkan margarin sebanyak 1 sendok makan. Lalu panaskan, masukkan pisang. Saya menggunakan sampai pisang raja berwarna kekuningan. Pisang yang digunakan bisa diganti pisang kepok, pisang raja, atau pisang uli tergantung selera. Pisang ini digoreng cukup sampai kekuningan aja, jangan sampai terlalu matang atau gosong. Gunanya agar pisangnya ini sedikit lembab dan mengeluarkan minyak saat nantinya dijadikan isian untuk bolennya. Jika sudah, pisangnya diangkat lalu sisihkan dahulu. Setelah 30 menit, adonan A saya keluarkan dari freezer, langsung saya bagi menjadi 2. Ini cara membuatnya, saya akan membuat cara cepat untuk membuat pisang bolennya. Lalu adonan B juga saya buka dari plastiknya, saya bagi 2 juga. Untuk bagian yang belum dikerjakan, tetap ditutup dengan plastik wrap agar adonan tidak kering. Lalu adonan B digilas sampai melebar dan memanjang berbentuk persegi. Letakkan adonan A di atas adonan B. Adonan A ini posisi masih dingin. Lalu lipat bagian kanan menutupi adonan A dan bagian kiri menutupi lipatan pertama. Lalu lipat bagian bawah ke tengah dan bagian atas ke tengah, lalu digilas. Nah, seperti ini.
Gilasnya perlahan aja, jangan terlalu keras juga. Jangan sampai adonan A yang ada di dalam adonan B ini bocor. Gilas memanjang dan melebar. Lalu lipat bagian kanan ke tengah dan bagian kiri menutupi lipatan pertama. Gilas lagi sampai berbentuk persegi panjang seperti yang pertama. Lipatan dan gilasan ini dilakukan sampai 3 atau 4 kali lipatan. Ini saya skip videonya, langsung sampai ke lipatan keempat. Setelah itu dilipat lagi seperti ini lipatan terakhir yang keempat. Gilas sampai memanjang dan melebar. Nah, setelah itu dilipat dan didiamkan sampai kurang lebihnya 10 menit untuk resting, mengistirahatkan adonan sebelum digilas dan dibentuk. Menyimpannya masih tetap dengan menggunakan plastik wrap agar adonan tidak kering. Lakukan juga untuk bagian adonan yang selanjutnya. Setelah 10 menitan, adonan ini dibuka lalu mau digilas. Lalu gilas adonan, caranya tetap sama ya, gak perlu terlalu ditekan. Gilas memanjang dan melebar. Nah, sampai seperti ini. Lalu bagi adonan menjadi 16 bagian. Pertama saya bagi menjadi 4 bagian dahulu. Selanjutnya perbagiannya dibagi menjadi 4 bagian lagi. Ini dia hasil dari pembagiannya menjadi 16 bagian. Lalu langsung lanjut dibentuk untuk membuat pisang bolennya. Ambil satu bagian, gilas. Agar mempermudah menggilasnya bisa diberi dengan sedikit taburan tepung. Lalu ambil pisangnya, ini satu pisang saya bagi 2. Belah jangan sampai terputus, masukkan keju yang sudah dipotong-potong, tambahkan meses di atas kulit bolen, lalu tambahkan dengan sedikit susu kental manis, letakkan pisang yang sudah diisi keju di atasnya, tambahkan lagi dengan sedikit meses, tutup bagian kanan ke tengah sambil direkatkan, dirapatkan agar tidak mudah bocor. Lalu tutup bagian kiri menutupi bagian kanan yang dilipat, lipat atas dan bagian bawah seperti ini sambil direkatkan. Hasilnya seperti ini. Letakkan di atas loyang yang sudah diberi kertas roti atau baking paper. Lanjutkan lagi sampai seluruh pisang bolennya jadi. Dari adonan yang dibuat ini, kurang lebihnya menghasilkan 32 buah pisang bolen. Setelah pisang bolennya selesai dibentuk semuanya, selanjutnya siapkan 1 butir kuning telur, tambahkan susu kental manis, sedikit aja menambahkannya, kocok telur sampai tercampur rata dengan susu kental manis, lalu oles di atas permukaan pisang bolennya.
Oles merata seperti ini. Jika sudah, beri taburan topping. Saya menggunakan topping keju parut dan tambahkan meses di atasnya. Untuk topping sesuai selera. Untuk isiannya pun juga bisa disesuaikan dengan selera. Selanjutnya, pisang molennya siap dipanggang. Panaskan oven dengan suhu 170 derajat selama 10 menit. Lalu masukkan loyang pisang molen ke dalam oven, dipanggang dengan waktu kurang lebihnya 30 menitan. Untuk pemanggangan tergantung dengan oven masing-masing. Setelah 30 menit, ini sudah matang. Tandanya jika sudah matang, warnanya sudah berubah warna, kulit luarnya juga sudah kuning kecoklatan, berarti ini sudah matang. Angkat dan dinginkan pisang bolen. Setelah dingin, pisang bolen bisa dikemas. Ini dia hasil pisang bolen by Dapur Fatimah sudah jadi. Kelihatan banget kulitnya bagian luarnya renyah. Ini harum dari margarin. Walau tanpa korslet, harumnya mirip banget dengan pisang bolen yang dibuat dengan menggunakan korslet. Ini dia yang saya potong. Kelihatan banget ya, ada lapisan dari kulit bolennya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Kulit luarnya renyah, dalamnya lembut. Pisangnya berasa manis dari coklat pisang bercampur dengan gurihnya keju. Ini enak banget. Apalagi ini saya makan saat buka puasa, pas banget untuk buka puasa hari ini. Bener-bener enak, manis, ada gurih-gurihnya. Ini mantap bener. Walaupun tanpa korslet, tapi hasilnya ini mantap. Nggak kalah dengan pisang bolen yang menggunakan korslet. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa di subscribe, like, comment, share, dan pencet tanda lonceng. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.